Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudari di dalam Hikmat Pagi. Pada hari ini kita akan mengambil tema bergandengan tangan. Alangkah baiknya sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup dan menghirup udara yang Kau sediakan untuk bertambah satu hari lagi berada di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena begitu banyak berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, terkhususnya untuk pagi hari ini. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk sebentar lagi kami akan melandasi segala aktivitas kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong bukakanlah hati kami, bukakanlah pikiran kami, dan persiapkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita serahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, pada hari ini kita akan mengambil tema bergandengan tangan. Ada ayat yang akan mendasari perenungan pada pagi hari ini, diambil dari Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 dan 24. Sekali lagi, dari Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 dan 24. Yang berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang anak kecil yang sedang belajar menyeberang jalan pasti diharuskan untuk menggandeng tangan orang tuanya. Hal ini dilakukan demi alasan keamanan. Bahkan bagi beberapa anak, menyeberang jalan adalah hal yang susah dan menakutkan. Sehingga ketika ia menyeberang, ia akan secara otomatis menggandeng tangan orang tuanya. Jadi dalam hal ini, orang tua memiliki tugas untuk memimpin anaknya. Kapan ia harus mulai menyeberang? Kapan harus berhenti? Bagaimana ia harus memberikan tanda dengan tangannya ketika hendak menyeberang dan lain sebagainya. Secara sederhana, ilustrasi anak kecil yang sedang menyeberang ini menggambarkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan ini, begitu banyak hal yang membuat kita khawatir, takut, gelisah, atau bahkan mungkin bingung harus berbuat apa. Kita seperti berada di persimpangan jalan yang begitu ramai. Sehingga bukan hanya harus berhati-hati, tetapi juga harus memilih hendak kemana kita pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebimbangan dan ketakutan tersebut, kita perlu mengingat akan tangan Tuhan yang selalu terbuka bagi kita. Pemazmur dalam Mazmur 37 menggambarkan kebahagiaan orang fasik atau orang yang tidak hidup di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang semu atau palsu. Sementara bagi orang yang hidup di dalam Tuhan dikatakan oleh pemazmur, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Pasal 37 ayat 24. Tuhan menjanjikan penyertaan dan kasih-Nya bagi orang-orang yang saleh, yakni orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kembali pada ilustrasi di awal, maka kita ini seperti anak kecil yang membutuhkan pimpinan di dalam menjalani kehidupan, membutuhkan pegangan ketika kita hendak menyeberang. Dan Tuhan sebagai orang tua yang senantiasa memimpin, menggandeng kita, tetapi sekaligus menjaga kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah selama ini kita menggandeng tangan Tuhan? Atau apakah kita masih terus mengandalkan pengertian kita sendiri, memaksakan kehendak kita sendiri? Maka dari itu,
Di tahun yang baru ini, mari membangun komitmen untuk senantiasa memberi diri dipimpin oleh Tuhan yang begitu besar dan agung. Memberi diri dipimpin oleh Tuhan berarti bersedia melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami diingatkan bagaimana semestinya kami hidup. Bagaimana semestinya kami di hadapan Tuhan dan menjalani kehidupan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengecewakan Engkau. Karena kami bertindak dengan cara kami merasa kehendak kamilah yang paling benar. Namun pagi ini kami diingatkan bagaimana memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, peganglah tangan kami, tuntunlah dan sertailah. Kami membuka diri kami membuka hati kami memberikan segala keberadaan kami untuk dituntun dan dipimpin Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang besar atas kami dan rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali memang kita merasa bahwa ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak kita, kita puas dan kita merasa bebas. Namun sekaligus kita juga diingatkan bahwa ketika kita berjalan dengan kehendak kita tanpa tuntunan Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kita harus menjalani segala konsekuensinya. Oleh karena itu mari kita terus berpegang kepada Tuhan, kita terus dituntun oleh-Nya dan mengandalkan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu terbaik dan terindah dalam kehidupan manusia. Setiap pribadi yang bersedia larut dalam kehendak-Nya selalu menampilkan keajaiban. Kiranya hari ini keajaiban Tuhan boleh kita rasakan dan juga boleh menginspirasi orang-orang yang kita jumpai. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.